Bab 39. Nasib Yuda. Alhamdulillah ibuku tidak apa-apa, sebab polisi yang membawa kami ke rumah sakit tiba dengan cepat, hingga membuat ibuku dapat cepat ditangani. Sekarang ibu juga lebih baik dan lebih tenang, hingga bisa membuatku bernafas lega. Sebenarnya ada apa ini Pak Polisi? Tanya ibu setelah ia mulai merasa baikan. Rasa penasarannya lebih kuat dari rasa sakit yang ia terima. Padahal aku sudah melarangnya untuk membahas masalah ini dulu. Maaf Bu, bukan maksud kami mau mengagetkan Ibu. Kami dari pihak kepolisian mau bertanya akan sesuatu hal penting pada Ibu Zaliandra Putri, perihal seorang pria yang menjadi korban tabrak lari, jelasnya. Pak polisi yang bernama Herman beralih menatapku. Ia tersenyum ramah, tak ada intimidasi sedikit pun. Jika memang aku bersalah, maka ia tidak mungkin bersikap seperti itu padaku. Korban tabrak lari, maksudnya bagaimana ini Pak? Saya tidak mengerti, sahutku. Sebenarnya begini Bu Zaliandra, panggil saya Zalia saja Pak. Ujarku memotong ucapannya, sedikit tidak enak saja di telinga saat Pak Herman menyebut namaku secara lengkap setiap ia berbicara. Oh, baiklah, Ibu Zalia. Kemarin sore terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang lelaki terluka parah yang saat ini terbaring di rumah sakit Medika tanpa satupun identitas diri, kecuali nama Ibu Zalia dan alamat rumah ibu yang pria itu sebutkan. Urainya lagi padaku. Dahiku dan ibuku berkerut, kami saling bertukar pandangan, mencoba mencerna apa yang Pak Polisi ini sampaikan. Namanya Pak? Dia tak menyebutkan namanya, hanya nama Ibu Zalia saja. Dari informasi warga sekitar, pria itu seorang tunawisma. Lalu, bagaimana Bapak bisa tahu keberadaan ibu mertuaku? Cercaku. Kami bertemu Bu Nani di rumah Ibu Zalia. Beliau sudah datang dan duduk di depan teras sebelum kedatangan kami berdua. Saya juga tidak begitu yakin jika pria yang kami sebutkan ini adalah anaknya, jawab Pak Herman. Aku jadi semakin bingung, siapa lelaki itu? Apa dia Mas Yuda atau bukan? Jika dia adalah orang asing, kenapa dia bisa tahu nama dan alamatku? Apa tidak ada keluarganya, Pak? Kini ibu yang kembali bertanya. Sepertinya ia kurang puas dengan penjelasan polisi itu. Justru karena tak adanya identitas, makanya kami datang pada Ibu Zalia berdasarkan alamat dan nama yang diberikannya. Mungkin saja Bu Zalia bisa membantu pihak kepolisian untuk menemukan keluarga dari pria tersebut. Saya mohon untuk Ibu datang ke rumah sakit Medika secepatnya, karena kondisi pria itu sudah kritis. Aku tersentak kaget. Kritis, Pak? Benar Bu Zalia, jadi saya minta tolong untuk segera ke rumah sakit, agar kami bisa segera mengetahui keberadaan keluarganya. Pinta Pak Bagas padaku. Pergi saja Zalia, lihat dulu apa betul itu adalah Yuda atau bukan. Tapi ibu berharap itu bukan Yuda, mantan suamimu, harapnya. Tapi Bu, bagaimana dengan ibu? Aku tidak mungkin meninggalkan ibu sendirian di sini. Jika ibu membutuhkan sesuatu bagaimana? Tanyaku khawatir. Aku takut penyakit ibu kambuh lagi dan tak ada satupun yang menemaninya. Tidak apa-apa Zalia, kamu tidak akan pergi lama kan? Lagi pula ibu juga sudah tidak apa-apa. Pergilah nak, lihat dulu siapa itu. Titah ibu, aku hanya bisa menghela nafas. Ibu Zalia tak perlu khawatir, saya bisa gantikan ibu sementara waktu untuk menjaga ibu Anda sampai Anda pulang lagi ke sini. Saran Pak Bagas, aku mengangguk, menyetujui usulannya. Menurutku itu akan lebih baik. Bersama Pak Herman, aku pergi menuju rumah sakit Medika. Aku juga penasaran, siapa orang yang mereka maksud. Jika memang itu Mas Yuda, kenapa ia menjadi seorang tunawisma? Kemana saja ia selama ini? Apa yang terjadi padanya hingga ia bernasib seperti ini? 25 menit waktu yang aku habiskan menempuh perjalanan ke rumah sakit Medika. Kini aku bergegas ke ruangan ICU, jantungku berdegup kencang, ada rasa cemas serta penasaran yang timbul di hati. Baru saja tiba, aku melihat mantan ibu mertua duduk di depan ruang ICU bersama Rika putrinya. Ibu menangis sesenggukan di pangkuan Rika. Sebenarnya ada apa ini? Apa benar di dalam sana adalah Mas Yuda? Rika menoleh, pandangan mata kami terserobok. Tatapan matanya yang kaget seketika berubah menjadi benci. Ada dendam di dalam sana. Bu, ada Zalia, bisik Rika sangat pelan, hingga pelannya hampir tak terdengar olehku. Hanya saja gerak bibirnya terbaca olehku. Ibu Nani langsung menegakkan kepalanya, menatap ke arahku, menghapus dengan kasar air mata yang menetes. Wajahnya yang murka seolah ingin menelanku hidup-hidup.
Ia langsung berdiri dari duduknya dan menyerbuku. Saat tangannya mulai terangkat untuk menamparku, aku sudah lebih dulu bergeser di balik punggung Pak Herman. "Tunggu, ada apa ini, Bu? Kenapa Anda ingin melakukan kekerasan pada Bu Zelia?" tanya Pak Herman. Dia yang menyebabkan putra saya menyedihkan seperti ini. Semua karena dia, Pak," teriak ibu. Suara yang kencang membuat orang-orang yang ada di lorong rumah sakit itu menoleh. "Apa benar lelaki yang ada di dalam sana adalah putra Anda?" tanya Pak Herman kembali. "Benar, dia adalah Yuda putra saya," jawab Bu Nani yakin. "Baiklah kalau begitu, ikut saya ke ruang dokter untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut," ujar Pak Herman. Ia melirik sekilas padaku, lalu menatap ke arah Bu Nani yang melihatku nyalang. "Memangnya apa kesalahanku? Memangnya aku yang membuat anaknya seperti ini? Ini rumah sakit, jadi tolong sedikit jaga tingkah laku ibu, dan jangan melakukan kekerasan pada Ibu Zelia. Jika ibu tak mau masalah ini semakin rumit," tegasnya. Ibu meneguk ludahnya. Aku langsung berlari-lari kecil, mengejar langkah kaki Pak Herman seperti anak kecil yang mengekor di belakang bapaknya, meninggalkan ibu dan Dika yang masih menjelit padaku. "Bodoh amat, orang aku nggak salah kok." "Ya Allah Mas, aku memang marah padamu, tapi aku tidak pernah berdoa tentang sesuatu yang buruk untukmu," ujarku menatap belok ke arah Mas Yuda yang terbujur lemah tak berdaya. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat pucat, tulang rahangnya sangat ketara, matanya yang terpejam tampak begitu cekung, serta lingkaran hitam pekat menghiasi di sana. Ruang ICU tidak diperbolehkan masuk lebih dari 2 orang, sedangkan bersama ibu hanya akan ada keributan. Jadi aku masuk bersama Pak Herman. Beliau berdiri tepat di sebelahku. Dari ruang ini aku bisa mendengar suara isak tangis ibu Mas Yuda yang menggema, cukup menyayat hati. Ibu mana yang tak akan pilu melihat anaknya terbaring mengenaskan di atas ranjang rumah sakit, menunggu detik-detik sisa umurnya. Air mataku akhirnya jatuh juga setelah sedari tadi kutahan, bukan karena masih adanya rasa cinta, tapi lebih kepada rasa kasihan untuknya. Walau bagaimanapun Mas Yuda adalah ayah Alia. Yang sabar Bu Zelia, walau saya tak tahu cerita langsung apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi saya bisa melihat bahwa Pak Yuda merasa begitu bersalah pada Anda. Saya tak menyangka Mas Yuda akan mengalami nasib seperti ini, Pak, ujarku lirih. "Kita tak akan pernah tahu apa yang akan kita alami dan apa yang akan kita hadapi, Bu. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita panen," jawabnya. Cukup mengena di hatiku, menyadarkanku dan sebagai pengingat diri. Aku menghela nafas dan menatap kembali wajah Mas Yuda, lekat-lekat. Aku masih ingat dengan jelas apa yang dijelaskan dokter pada aku dan ibu. Hanya saja semuanya serasa seperti mimpi. Aku tak menyangka setelah pisah dariku, Mas Yuda menjadi pria yang sekotor itu. Sungguh aku tak menyangka apa pergaulannya begitu bebas sehingga ia bisa mengidap penyakit itu. Flashback. "Sebenarnya ada apa ini, Dok? Apa yang terjadi pada putra saya?" tanya ibu saat baru saja kami masuk ke ruangan dokter. Bahkan pantat ini saja belum duduk dengan sempurna. Kecelakaan yang dialami Pak Yuda hanya membuat tubuhnya lecet dan sedikit memar di beberapa bagian di tubuhnya saja. Secara keseluruhan sebenarnya kecelakaan itu tidak berakibat fatal, urai dokter secara perlahan. "Lalu kenapa putra saya seperti itu? Jika kecelakaan itu tidak fatal, lalu kenapa keadaannya menyedihkan seperti itu?" cecar Bu Nani tanpa henti. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ibu mana yang tak akan pilu melihat putra satu-satunya terbujur tak berdaya di ranjang rumah sakit. Rasanya tak ada yang sanggup. Sebenarnya pasien bernama Yuda mengidap penyakit, dan penyakit ini sudah pada stadium lanjut. Bagaikan disambar halilintar, aku mendengarnya. Bagaimana bisa Mas Yuda mendapatkan penyakit itu? Rasanya sangat sulit ku percaya. "Apa? Dokter pasti bohong kan?" teriak ibu, seolah tak percaya dengan penjelasan yang diberikan dokter. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Kenyataan ini benar-benar membuatnya hancur. "Dokter pasti bohong. Anak saya itu anak baik-baik. Bagaimana mungkin dia bisa menderita penyakit? Tidak mungkin." Bu Zelia, apa Anda mendengarkan saya?" ujar Pak Herman membuyarkan lamunanku. Aku mengusap air mata yang mulai meluncur. "Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma sedih saja melihat mantan suami saya seperti ini. Walau bagaimanapun dia pernah menjadi bagian dari hidup saya," jawabku pelan.
Aku mengatur nafas, mengontrol emosi dan suasana hati. Hidup itu sebuah tabir misteri yang tak ada satupun tahu apa yang tersimpan di baliknya. Dokter mengatakan kemungkinan hidup Mas Yuda sangat tipis, karena penyakit itu sudah menggerogoti tubuhnya, dari dalam hingga membuatnya seperti ini. Tak ada yang dapat kulakukan selain mendoakan dirinya. Rasa sakit hati dan dendam yang kumiliki sirna begitu saja, setelah melihat kondisi Mas Yuda yang seperti ini. Tanpa aku bersusah payah, Tuhan ternyata lebih dulu membalas segala perbuatannya. Saat ini Mas Yuda sedang memetik hasil dari apa yang ia tuai. Jika Mas Yuda yang menelantarkan anak serta istri saja dapat azab yang pedih di dunia, bagaimana akhirat nanti? Lalu bagaimana dengan Mbak Zara? Teguran apa yang akan ia terima setelah ia menyakiti Iwan, lahir dan batin? Ya Allah, membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduku merinding. Bab 40. Penyesalan yang terlambat. Pov Yuda. Gelap, tak ada cahaya dan tak ada seorang pun. Aku menjerit, berlari kemana saja arah kakiku membawa. Namun tak ada yang dapat kutemui selain kegelapan. Aku seperti orang buta yang berlari tanpa arah. Lama aku berlari di tengah kegelapan ini, hingga akhirnya aku terjatuh, karena lelah dengan keringat yang bercucuran. Aku tak tahu sekarang aku berada di mana. Aku merasa tempat ini seperti ruangan tanpa sekat dan tanpa ujung. Aku juga tak tahu bagaimana caranya aku bisa sampai di sini. Sepengetahuanku, aku berada di pinggir jalan menuju halte bis, karena perut yang lapar dan mata yang berkunang membuatku oleng hingga terserempet mobil. Tapi kenapa sekarang aku berada di tempat gelap ini? Siapa yang membawaku ke sini? Ibu, Rika, Alia, Celia. Teriakku begitu lantang, memanggil semua nama anggota keluargaku, namun tak kudapati sahutan. Hanya suaraku saja yang menggema. Rasa takut mulai merayapi hati ini. Dinginnya udara mulai menusuk tulangku. Entah di mana kini aku berada. Aku tak tahu. Aku duduk sambil memeluk kakiku, membenamkan wajahku di dalam lipatan tangan tersebut. Air mata mulai jatuh membasahi pipi. Seumur hidupku sebagai lelaki dewasa, aku tidak pernah menangis. Namun kali ini tanpa dipinta, air mata itu lirih dengan sendirinya. Yuda, bangun nak, bangun sayang. Suara ibu bergema. Suaranya yang serak penuh pilu membuat hatiku terenyuh. Aku mengangkat kepalaku, memandang ke sekeliling. Semuanya masih sama, gelap gulita. Ibu, Yuda di sini. Aku di sini, Bu, sahutku. Suaraku mulai terdengar serak akibat terlalu banyak berteriak sedari tadi. Tenggorokanku pun juga terasa kering. Mas, bangun mas, aku sudah memaafkanmu. Kini gantian suara Zala yang bergema. Akhirnya tangisku pecah. Rasa bersalah menyesakkan dadaku. Kepalaku kini dipenuhi memori kilasan-kilasan kejahatanku padanya, berputar-putar seperti sebuah roller coaster. Aku tidak pernah memberikan dia nafkah yang selayaknya ia terima sebagai seorang istri. Semua itu kulakukan karena aku merasa ia mampu. Jadi aku lupa akan kewajibanku, bahwa istri adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Aku juga tak pernah berlaku baik padanya, membatasi pergaulannya. Semua itu aku lakukan agar dia tidak besar kepala, agar tidak berani membantahku atau melawanku, karena merasa lebih hebat. Sebab ia merasa bahwa dirinya lah tulang punggung keluarga ini. Keberadaan Celia membuat hidupku menjadi lebih mudah. Makan tinggal makan. Saat aku membuka mata, lauk sudah tersedia di meja. Jika tidak sesuai dengan seleraku, aku tinggal memarahinya saja. Teriakan serta bentakan yang aku lontarkan padanya terasa nyata di telingaku. Begitu memekakkan, aku menutup kedua telingaku dengan rapat, menggeleng-gelengkan kepala, berharap semuanya hilang tanpa menimbulkan lara. Tidak, tidak, teriakku. Bangun Yuda, bangun. Mas, aku memaafkanmu. Bangun mas. Ayah, kenapa ayah marah sama Alia? Alia salah apa? Kenapa ayah tidak sayang pada Alia? Tidak, aku minta maaf. Aku jahat. Hentikan. Diam, teriakku kembali histeris. Suara itu semakin nyaring saja di telingaku. Sekuat apapun aku menutup daun telingaku, namun suaranya masih menembus gendang telinga. Tiba-tiba di ujung sana aku melihat setitik cahaya putih di tengah kegelapan ini. Cahaya yang hanya setitik, kini makin melebar, mendekati tubuhku. Cahaya terang yang begitu menyilaukan semakin mendekat. Aku menghalangi mataku dengan punggung tanganku. Kilaunya yang tajam semakin mendekat, menghantam tubuhku, membuat mataku semakin sakit. Ah,
Aku membuka mataku perlahan-lahan. Sinar cahaya lampu dari atap kamar masuk ke dalam retina mataku. Alhamdulillah, ternyata hanya mimpi. Batinku berucap, ada rasa lega yang aku rasakan. Yuda, syukurlah kau sudah bangun, nak. Aku menoleh ke arah sumber suara itu. Suara wanita yang telah melahirkanku ke dunia ini. Tanganku yang lemah aku gerakkan untuk meraih tangan ibuku. Ibu yang mengerti, langsung menggenggam tangan ini erat. Nafasku yang naik turun dengan selang oksigen terpasang di hidungku masih membuatnya khawatir. Apalagi tadi, pasti ia sangat khawatir dan bersalah. Seketika itu juga dahagaku hilang, bergantian rasa sakit. Sebab karena tergesa-gesa, air yang masuk tidak hanya ke lambungku tapi juga ke paru-paru, hingga membuatku tersedak. Sakit sekali. Pelan-pelan Yuda, tak ada yang merebutnya darimu, tegur ibu. Membuatku tergagah, aku menatap ke wajah ibu. Terlihat matanya yang sedikit sembab dan bengkak, mungkin ia menangisi sejak tadi. Setelah minum, ibu meletakkan kembali gelas itu ke tempatnya semula. Ibu, ujarku lirih, mengucapkan satu kata itu saja sudah membuat bibirku keluh. Sudah nak, jangan banyak bicara dulu, kamu baru sadar dari koma, ucap ibu. Tangannya yang mulai keriput membelai kepalaku penuh kasih sayang. Kasih sayang yang dulu aku rasakan ketika aku masih kecil. Setelah menatap ibu, aku beralih menatap ke depan. Tampak Celia yang sedari tadi hanya berdiri dalam diam. Istriku itu berdiri bersama seorang pria berseragam kepolisian. Mereka berdua tampak serasi sekali. Hati kecilku tercubit nyeri. Ada rasa cemburu di dalam sini. Dek, maafkan, mas, ucapku terbata-bata. Dengan susah payah aku mengucapkan kata-kata itu. Nafasku yang sesak membuat suaraku tersendat-sendat di kerongkongan. Dengarkan ibu, mas, jangan banyak bicara dulu, jawabnya tanpa sedikit pun berniat mendekat padaku. Hatiku pilu. Tidak, Zalia, waktuku sudah tak banyak lagi. Aku menjeda perkataanku sambil menarik nafas. Rasanya letih sekali. Aku merasa waktu yang aku miliki memang tak banyak. Entah hari ini atau esok, aku tak tahu kapan Tuhan akan menjemputku. Aku juga sudah letih dengan penyakit yang menggerogoti tubuhku ini. Penyakit ganas ini aku dapat akibat karmaku. Andai saja waktu itu aku tak tergoda oleh janda sebelah rumah, mungkin aku tak akan pernah mendapatkan penyakit ini. Wirda, wanita cantik yang tinggal di sebelah kosku, ternyata seorang wanita penjajah kenikmatan. Wirda meninggal 1 bulan sejak perkenalan kami. Ia meninggal secara tragis di kamar kosnya, dengan penyakit ganas yang ia derita, membuatku shock dan hampir gila. Karena uang yang aku miliki telah habis, ditambah rasa takut akan penyakit ini, membuatku hidup terlunta-lunta di jalan, menjadi tunawisma yang mengandalkan hidup dari mengemis dan memulung barang bekas. Aku tak berani pulang. Aku takut keluargaku tidak akan sudi menerimaku dengan tubuh yang penuh dosa ini. Bu, bisakah tinggalkan aku berdua dengan Celia, Bu? Pintaku. Ibu menatap ke arah Celia sekilas, lalu menganggukkan kepala padaku. Baiklah Yuda, ibu dan Rika menunggu di luar. Jika ada sesuatu atau kamu perlu sesuatu, kamu panggil ibu di depannya, pesannya. Aku jawab dengan sebuah senyuman. Ibu dan polisi itu mulai keluar meninggalkan ruangan ini. Namun Celia, ia tidak juga bergerak dari tempatnya, berdiri di bawah kakiku. Dek, tak bisakah kamu mendekat padaku? Pintaku dengan lirih. Sekuat tenaga aku menahan sesak ini, agar bisa berbicara dengan lancar. Celia menghela nafas dalam. Ia melangkahkan kakinya berpindah ke sampingku. Tapi tetap saja ia memberikan jarak yang cukup jauh di antara kami, hingga ia tak dapat aku gapai. Aku ingin sekali memegang tangannya, sambil meminta maaf atas semua yang telah aku perbuat padanya. Dek, tak bisakah kamu berdiri tepat di sebelahku, ujarku. Nafas ini kembali naik turun dengan cepat tanpa henti. Aku merasa pasokan oksigen yang masuk lewat selang ini tak cukup memenuhi pasokan oksigen di paru-paruku. Aku di sini saja, Mas. Katakanlah apa yang ingin kamu bicarakan padaku, jawabnya. Mendengar ucapannya aku tersenyum meringis. Maafkan semua kesalahan, Mas, Dek. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tak perlu lagi ada beban di hatimu, Mas. Aku sedang mengikhlaskan semua yang telah terjadi di antara kita.
Ujarnya membuat aku semakin menyesal. Wanita sebaik ini yang aku sia-siakan. Sungguh bodoh sekali diri ini. Dekatlah pada Mas Dek. Apa kamu jijik dengan Mas Dek? Tanyaku memastikan. Melihat gelagatnya yang enggan mendekat ke ranjangku, membuatku sedikit tersinggung. Aku yakin ia sudah mendengar tentang penyakitku ini. Tangan kanan Zalia memegang tangan kirinya. Tatapan matanya yang datar mengarah padaku. Tak lagi aku temukan tatapan cinta itu di matanya. Semuanya telah hilang tak tersisa. Tidak Mas, karena kita bukan muhrim lagi. Kita bukan lagi sepasang suami istri, melainkan mantan. Ucapnya, aku tersentak kaget. Air mataku kembali bergulir. Aku tak menyangka Zalia benar-benar mengurus perceraian kami. Sekarang tak ada lagi harapan untuk hubungan kami berdua. Aku juga tak bisa marah, karena semua ini adalah kesalahanku. Andaikan dulu aku tidak abai akan kewajibanku, mungkin rumah tangga kami hingga saat ini akan baik-baik saja. Aku juga tidak akan mengalami hal yang menyedihkan seperti ini. Aku tertawa di tengah tangisku. Semuanya telah terlanjur. Hidupku hancur. Tak ada lagi yang dapat aku rubah. Penyesalan yang dalam ini tak akan mampu mengubah semuanya. Tidak Zalia, aku tak mau bercerai. Tidak, teriakku. Dengan segala sisa tenaga yang aku miliki, aku mengangkat tubuhku untuk bangkit. Tanganku terjulur untuk menggapai tubuh Zalia. Wanita itu tampak terkejut. Langkah kakinya mundur ke belakang. Kucopot dengan kasar selang infus yang terpasang di tangan, membuat punggung tanganku mengeluarkan sedikit darah. Lalu kulepas selang oksigen yang terpasang di hidungku. Nafasku yang sesak semakin sesak saja, tapi aku tak peduli. Dengan tenaga yang tak seberapa ini, aku menurunkan kakiku ke ranjang. Baru saja aku mencoba berdiri, seketika itu juga aku langsung terjatuh, tergeletak di lantai. Bahkan kedua kakiku pun tak mampu menopang tubuh ini, tubuh yang kurus dan ringkih ini. Ya Allah Mas, apa yang kamu lakukan? Teriaknya tercekak. Tak ada sedikit pun keinginannya mendekat padaku atau sekedar menolongku. Tolong suster, dokter, atau siapapun yang ada di luar, teriaknya. Zalia berlari ke arah pintu, memanggil siapapun yang ada di luar sana. Aku tak butuh dokter, yang aku butuhkan adalah dirimu Zalia. Tidakkah kamu tahu itu? Batin ini berteriak, tapi tak dapat aku ucapkan. Sesak dadaku yang semakin menjadi-jadi. Aku meremas baju yang ada di dada dengan kuat. Aku tak mau pisah Zalia. Tidak, aku tak. Nafas yang kian memburu dengan tempo yang pendek membuat ucapanku terpotong. Aku tak sanggup lagi melanjutkan ucapanku. Tanganku tergapai dengan tubuh yang tergeletak, tak berdaya di lantai. Aku berharap Zalia berbalik dan menolongku di sini. Aku berharap dia tidak pergi meninggalkanku begitu saja. Air mata menetes kembali, namun semua sudah sia-sia. Ada rasa dingin berasal dari perutku hingga menjalar ke kerongkongan. Rasanya sakit sekali. Rasa sakit ini tak dapat aku gambarkan. Benar-benar membuatku menderita. Andai waktu dapat diulang kembali, banyak hal yang ingin aku ungkapkan. Banyak hal yang ingin aku perbaiki, tapi rasa sakit yang mencekik ini menyadarkanku. Semuanya telah terlambat. Seketika mataku menjadi kabur hingga gelap yang mendera. Maafkan aku Zalia. Bab 41. Awan gelap. Mas Yuda tertawa seperti orang gila saat aku mengatakan jika kami sudah bercerai. Ia juga sempat beberapa kali memintaku untuk mendekat dengannya, namun aku tak punya keberanian untuk mendekat. Hatiku juga enggan untuk melakukan itu. Ada rasa kecewa di dalam dasar hati ini. Tidak Zalia, aku tak mau bercerai. Tidak, teriaknya dengan tangan yang lemah dan gemetaran. Tangan itu terulur berusaha menggapaiku, namun aku tak sedikit pun bergeming. Aku terkejut, langkah kakiku mundur ke belakang saat Mas Yuda mencopot dengan kasar selang infus yang terpasang di tangannya, membuat punggung tangannya mengeluarkan sedikit darah. Lalu ia melepas selang oksigen yang terpasang di hidungnya, membuat dirinya kesusahan bernafas. Aku ingin menolong, tapi aku takut. Minim pengetahuan tentang ilmu kedokteran, sehingga aku tak tahu apa-apa yang dimaksud dengan penyakit. Yang aku tahu itu adalah penyakit menular, membuatku semakin enggan mendekat dengannya. Mas Yuda tampak mulai bergerak secara perlahan, menurunkan kakinya dari atas ranjang. Baru saja ia mencoba berdiri, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Kakinya tak mampu menopang tubuhnya yang ringkih, hingga membuat Mas Yuda tergeletak di lantai begitu saja. Ia memandangku dengan tatapan memohon.
Ya Allah Mas, apa yang kamu lakukan? Teriakku tercekak, membuatku semakin takut, apalagi nafasnya yang terputus-putus, membuatku semakin khawatir. Tolong, tolong suster, dokter, atau siapapun yang ada di luar, tolong. Teriakku begitu lantang. Aku mulai berlari ke arah pintu, memanggil siapapun yang ada di luar sana untuk meminta pertolongan. Baru saja aku keluar dari pintu kamar ICU ini, Ibu Mas Yuda, Rika, dan Pak Herman mendekat. Raut wajah mereka tampak bingung melihat diriku yang begitu panik. Ada apa Zalia? Kenapa dengan putraku? Tanya ibu khawatir. Mas Yuda, dia mengamuk dan mencopot selang infus yang ada di tangannya. Lalu turun dari ranjang. Belum selesai aku berucap, ibu dan Rani langsung menerobos diriku dan membuka pintu ruang rawat Mas Yuda kasar. Astagfirullah Yuda, teriak ibu histeris saat pintu itu terbuka. Ia langsung berlari dan menghampiri tubuh putranya yang tak bergerak, tidak berdaya di lantai dalam keadaan menelungkap. Sedangkan aku hanya berdiri di sebelah Rika, menyaksikan itu dengan wajah yang kaget. Dokter mulai datang dengan 2 orang perawat setelah mendengar keributan yang aku timbulkan. Dengan bantuan dokter dan 2 orang perawat, mereka membalikkan tubuh Mas Yuda, lalu memeriksa denyut nadinya. Sedetik kemudian dokter itu menggelengkan kepala pelan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang sabar ya Bu, putra ibu sudah tiada, ujar dokter. Ibu kembali menjerit dengan pilu. Aku menutup mulutku dengan kedua telapak tangan. Aku tak menyangka Mas Yuda akan pergi secepat ini. Dokter mengulurkan tangannya di depan wajah Mas Yuda, menutup mata Mas Yuda tampak mendelik. Melihat ibu yang begitu terpukul membuatku ikut meneteskan air mata. Saat kehilangan seorang anak, rasa sakit apapun di dunia ini tidak ada bandingnya. Jika dibandingkan rasa sakit, kehilangan seorang ibu yang ditinggal mati anaknya yang tercinta. Ibu menangis dan meraung meratapi jasad putranya yang sudah terbujur kaku, tak bernafas dalam kondisi yang mengenaskan. Semua ini karena kamu Zalia, karena menikah denganmu putraku seperti ini. Sekarang putraku sudah tiada. Semua ini karena kamu. Puas kamu sekarang? Puas? Hah? Teriak ibu Mas Yuda sambil menuding ke arahku. Sejak awal aku sudah tak setuju Mas Yuda menikah denganmu. Ternyata apa yang aku rasakan benar. Kamu hanya pembawa sial bagi hidup kami. Kamu pembawa sial, Mbak. Kini Rika yang menghina dan memakiku. Dek, luka di hati ini tercapik kembali. Setelah apa yang terjadi, mereka masih saja tetap menyalahkan aku. Di sini bukan mereka saja yang menderita, tetapi aku dan Alia juga. Tidakkah sekali saja mereka mencoba untuk mengintrospeksi diri? Tidakkah mereka sadar jika semua ini adalah balasan apa yang telah mereka lakukan? Bukannya bertaubat, justru melampiaskan semuanya padaku. Ibu berdiri dari tempatnya, membiarkan dokter mengurus jasad Mas Yuda. Ia melangkahkan kaki mendekat ke arahku, menatapku tajam, seolah-olah akulah tersangka utamanya di sini. Akulah orang yang paling berdosa di sini. Kenapa diam saja, ha? Apa kamu senang sekarang? Sudah membuat keluarga kami hancur. Apa kamu senang, Zalia? Rika benar, kamu itu Cukup, Bu. Sudah cukup. Jangan sampai aku berlaku kasar padamu. Ucapku memotong ucapannya. Aku mengatur nafasku yang mulai memburu. Sesabar apapun seorang wanita, semua ada batas ujungnya. Kini aku sudah sampai batas ujung itu. Aku menatap ibu tajam. Dari awal menikah hingga aku pergi dari rumah itu, aku yang membiayai hidup putramu. Aku yang mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Biaya makan, kontrak rumah, bahkan rokok yang ia hisap setiap harinya. Semua dari keringatku yang diperas setiap hari menjadi babu cuci gosok. Bahkan tak jarang uang kiriman yang dikirim oleh orang tuaku justru ia rampas dan diberikannya pada ibu dan Rika. Hanya untuk berfoya-foya, aku selalu diam dengan perkataan kasar, cacian, serta maki kalian. Kalian perlakukan aku selayaknya babu, aku juga diam. Tapi sepertinya diamku ini menjadikan kalian lupa diri, terutama ibu. Aku menunjuk satu jariku di hadapan ibu. Untuk pertama kalinya aku semarah ini, saat ibu begitu mencintai anak-anak ibu dan memperlakukan mereka seperti layaknya barang berharga. Maka begitu juga aku di mata orang tuaku. Mereka membesarkanku dengan kasih sayang, memberikan kehidupan yang layak. Lalu atas dasar apa kalian justru menjadikanku budak penghasil uang untuk kalian? Hah? Saat keinginan kalian tidak terpenuhi, kalian justru menyakitiku dengan cara yang begitu sadis. Ibu pikir aku tak tahu apa yang ibu dan putra ibu lakukan hanya untuk membuatku patuh dan tunduk di kaki kalian. Jika Mas Yuda meninggal seperti ini dengan penyakit yang aku sendiri tak tahu ia dapat dari mana. Entah berapa banyak
di luaran sana yang ia sentuh, hingga ia mengidap penyakit itu. Aku tak tahu, lalu kenapa aku yang ibu persalahkan? Sungutku, mengutarakan semua unek-unek yang tersimpan di hati ini. Seharusnya ibu salahkan diri ibu. Didikan apa yang ibu berikan, sehingga putra ibu semasa hidup hanya menjadi beban istri. Saat mati pun bukannya bertobat, tapi justru bergelimang dosa, hingga di akhir hayatnya saja. Untuk menyebut 2 kalimat syahadat saja ia tidak mampu. Tandasku begitu tajam, membuat ibu terdiam. Air mata kembali mengalir di pipinya. Entah itu air mata penyesalan atau air mata kebenciannya yang begitu mendalam padaku. Setelah puas menyuarakan semua unek-unekku, aku memutar tubuhku meninggalkan ruangan ini, mencari tempat untuk menghirup udara sepuas-puasnya. Dadaku rasanya mau pecah dengan segala sesak yang ada. Ada beberapa orang yang melewatkan kesempatan dalam hidupnya, membuat jalan hidupnya benar-benar sangat berubah. Ada sebagian orang yang memilih jalan terang, namun ada juga yang lebih memilih membiarkan dirinya terjebak dalam kegelapan dan berakhir pada kematian yang menyakitkan. Aku tak menyangka jika jalan inilah yang lebih dipilih oleh mantan suamiku. Rintik hujan mengiringi prosesi pemakaman Mas Yuda. Setelah dimandikan dan dikafani di rumah sakit, lalu disolatkan di masjid terdekat, jasadnya langsung dibawa ke TPU ini. Saat di rumah sakit tadi, aku juga sudah menelpon ibu dan meminta bibi bersama Alia datang ke rumah sakit, menemani ibu untuk sementara waktu sampai prosesi pemakaman ini selesai. Aku berdiri di samping pusara Mas Yuda, menaburkan bunga dan membacakan surat Yasin untuknya. Tiada yang pernah tahu akhir dari perjalanan hidup. Aku juga tak pernah menyangka perjalanan rumah tangga kami berakhir seperti ini. Pusara Mas Yuda sebagai penutup dari perjalanan cinta kami. Cinta yang tak pernah ada kata bahagia di dalamnya, hanya ada perdebatan, duka, dan air mata. Cinta yang terikat di antara kami adalah cinta yang egois. Satu sisi bertahan, sedangkan satu sisi lagi menghantam hingga mengikis habis kesabaran, mengikis semua rasa yang masih tersisa di hati ini. Semua pelayat sudah pada pulang. Rika juga memapah ibu yang sudah 3 kali pingsan. Untuk pulang ke rumah, sedari tadi mereka berdua tak sedikit pun menegurku. Aku sudah seperti makhluk tak kasat mata saja baginya. Sepeninggal mereka semua, aku masih saja betah duduk di sini, memandangi pusara ini sambil menikmati guyuran hujan yang menyatu dengan air mata. Dinginnya angin seakan menusuk, namun kalah dengan rasa sakit yang ada di dadaku. Bahkan dinginnya air hujan tak cukup mendinginkan hati dan pikiranku. Kamu tahu, Mas, sejak awal aku tulus mencintaimu. Aku terima semua perlakuan kasarmu dengan ikhlas. Hingga batas kesabaranku kau kikis habis dengan sikapmu yang menyakitiku lahir dan batin. Ujarku pelan pada pusara yang kian basah. Andai saja dulu kamu mau sedikit saja berubah, Mas, mungkin rumah tangga kita tak akan jadi seperti ini. Mungkin saja kini kita masih bisa hidup bersama, membesarkan putri kita, melihat ia dewasa. Bahkan mungkin mengantarkan ia membangun keluarga kecil bersama orang yang ia cintai nanti. Tapi semua itu kini hanya tinggal angan belaka, karena kini kamu sudah beristirahat di sana. Semoga kamu tenang di sana, Mas. Aku memaafkanmu, ujarku lagi semakin lirih. Kuusap batu nisan yang tertancap di atasnya, memandangi namanya yang terukir indah di sana. Ada rasa sedih yang menyusup di hati ini. Walau bagaimanapun kami pernah hidup bersama selama beberapa tahun. Di tengah tangisku, aku merasakan hujan berhenti di atas kepalaku saja. Aku mendongakkan kepalaku, menatap seseorang yang memayungiku. Hujan semakin deras. Apa Anda tidak mau pulang, Bu Zalia? Ujarnya dengan senyum ramah. Namun tatapan matanya memandangku iba. Aku menundukkan kepalaku sambil menghapus air mata yang menetes ini. Kenapa Anda masih di sini, Pak? Menunggu Anda, karena Anda tanggung jawab saya untuk saat ini. Sebaiknya saya antar Anda ke rumah Anda, Bu. Jika Anda terus di sini, mungkin Anda akan menjadi pasien rumah sakit untuk hari selanjutnya. Ucap polisi itu terdengar seperti menyumpahi. Walau aku kesal dengan ucapannya yang sedikit dingin, tapi aku malas untuk berdebat. Aku menganggukkan kepalaku pelan. Dengan perlahan, aku mencoba berdiri. Namun kakiku yang kram terlalu lama duduk jongkok, membuat aku limbung. Pak Hirman dengan sigap menangkap tubuhku, hingga membuat payungnya terjatuh. Posisi kami yang begitu dekat, mengikis jarak di antara kami. Mata kami saling bertatapan. Kuakui, Pak Hirman termasuk pria yang memiliki paras yang tampan.
Umurnya juga tampak tak jauh berbeda dariku, mungkin hanya selisih beberapa tahun saja dariku. Sebenarnya memanggil dirinya dengan sebutan Pak cukup membuat lidahku risih. Astagfirullah, aku tak tersadar langsung melepas tangan Pak Herman dari pinggangku. Aku lalu pergi meninggalkan ia yang mengambil payung dan menyusulku dari belakang.